Ya, siapa yang percaya Tuhan Yesus itu hidup? Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan hidup. Yes, Tuhan hidup artinya Tuhan pasti pelihara hidup kita. Amin. Karena Yesus hidup, dia pegang hari esok. Kalau Yesus pegang hari esok, saudara dan saya harus percaya apapun yang akan terjadi, rupa-rupa yang akan kita hadapi, Tuhan pegang kendali hidupmu. Tuhan atur indah hidupmu. Tuhan Yesus membawa saudara dan saya pada berkat dan kehidupan. Yang percaya berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang tekun dan rendah hati adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu hidup. Ya, saudara, dan Tuhan itu pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya tidak ada yang perlu disombongkan. Katakan amin. Ya, kalau saudara dan saya kita percaya, saudara dan saya setiap hari kita akan berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Jawaban doa, berkat mujizatnya dinyatakan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Katakan amin. Ya, apapun yang kita alami, rupa-rupa, ya sudah persoalan tantangan yang kita hadapi. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka. Ya, jangan takut, jangan gemetar karena persoalan tantangan yang saudara dan saya hadapi. Ya, saudara. Kenapa? Percayalah penuh. Kalau hari ini kita ada, ya saudara, bahwa kita percaya kita boleh ada hari ini karena pertolongan Tuhan di masa lampau. Ya, karena pertolongan Tuhan di masa lalu. Kalau masa lampau, masa lalu Tuhan tolong kita, dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan gak pernah berubah. Selama saudara dan saya kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok dan seterusnya Tuhan pasti tolong saudara dan saya, membawa kita pada kemenangan kemuliaan dari kerajaan sorga. Amin. Iya saudara, tidak ada yang seperti kasihnya Tuhan. Kasih di dunia itu tawar saudara. Kasih di dunia bahkan hari-hari ini, ya seperti yang tadi saya katakan, tawar. Ya, hampir tidak ada lagi saudara. Ya, hampir tidak ditemukan lagi. Kasih di dunia itu semu, sementara. Tapi kasih Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh menyelamatkan saudara dan saya, kasih Tuhanlah yang ada pada saudara dan saya. Meskipun, ya saudara, dunia ini berpaling dari saudara dan saya. Amin. Satu-satunya yang ada di titik terendah dalam hidup manusia adalah kasih Tuhan. Amin. Iya saudara, di saat yang mungkin ya datang kalau mungkin lagi sukacita, lagi senang, lagi baik. Tapi kasih Tuhan itu selalu ada di dalam musim kehidupan saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan mau sekali lagi saudara dan saya suatu hari ya keluargamu, keluargaku kita pesta di sorga. Tuhan mau kita selamat. Ya, tapi hari ini saudara Bapak Ibu kita harus mengerti, kita harus paham dan kita harus percaya kasihnya. Karena kasihnya yang mengubahkan hidup saudara dan saya dari kehidupan yang lama menuju kepada kehidupan yang baru. Ada damai di rumah tanggamu. Amin. Ada damai di dalam hatimu. Ada damai, ya kelegaan, ada kepastian, ada perlindungan. Ya saudara, ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam pribadi saudara dan saya. Sehingga apa? Sehingga saudara dan saya hidup kita tidak insecure. Ya, tidak ketakutan, tidak kecemasan karena kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, orang udah stres saudara. Orang udah, apalagi hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang depresi. Stres, depresi, saya baca saudara, adalah penyebab penyakit-penyakit berat yang tertinggi. Ya saudara, itu pemicunya karena stres, depresi. Saudara dan saya kita bebas stres, katakan amin. Ya, coba lihat kanan kiri, kasih senyum bilang kita bebas stres. Ya, bilang sama yang ngomong tadi, jangan mau stres. Ya, bilang, nggak apa-apa, ayo, pagi-pagi. Ya, bilang sama yang tadi ngomong lagi, muka lu yang stres kayaknya. Ya, Tuhan lihat hati, amin. Ya, saudara, Tuhan mau saudara dan saya hati kita berbahagia dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Ya, saudara, walaupun dunia, ya saudara mengecewakan, tapi Tuhan Yesus kasihnya tidak pernah mengecewakan. Bagi saudara dan saya, orang-orang percaya ada dalam berkat pelindungan Tuhan. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya setiap hari pun kita harus bergaul. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan perkataan Tuhan. Jangan tunda. Ya, jangan biarkan nanti ajalah pas Natal. Nanti ajalah pas akhir tahun baru baca firman. Nanti aja Pak Pendeta tahun depan. Ya saudara. Kalau nyampe tahun depan. Halo? Yes. Oh Pak Pendeta berarti doain gak umur panjang. Saya doakan kita semua panjang umur, sehat sempurna. Iya saudara. Tapi manusia biasanya ya masalahnya ada di apa? Suka menunda-nunda. Tuhan tidak pernah menunda kasihnya untuk saudara dan saya. Jangan tunda. Ya, hidup saudara dan saya kita serahkan kepada Tuhan. Amin.
Saat saudara dan saya kita menghadapi tantangan, persoalan, masalah, lihatlah salib Kristus. Lihatlah kasih Tuhan Yesus. Lihatlah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Sehingga hari ini saudara dan saya, kita boleh dalam keadaan sehat. Bahkan kita sembuh. Saudara dan saya boleh punya keyakinan iman, percaya oleh darah Yesus. Kita punya masa depan yang indah. Pengharapan setiap hari dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Saudara, saya mendorong kita semua, saya mengajak kita semua untuk sama-sama saudara dan saya, kita dengan hati kita sungguh-sungguh saudara Bapak Ibu, ingatlah, ya pandanglah kasih Tuhan. Jangan, ya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, jangan adakan atau jangan kita terima perjamuan kudus ini hanya sebagai, mohon maaf, ritual. Jangan hanya sebagai kebiasaan. Oh hari Minggu, oh perjamuan. Ya, saudara. Oh ibadah, oh perjamuan. No. Tapi saudara dan saya, mari kita berangkat dari hati yang benar-benar bersyukur. Berangkat dari hati yang benar-benar, yaitu percaya kepada kasihnya Tuhan. Karena saudara percayalah, kalau saudara dan saya kita berangkat dengan hati yang sungguh-sungguh, ya saudara, mujizat itu ada di depan saudara. Mujizat itu terjadi bagi orang-orang percaya, tua dan muda. Siapapun saudara dan saya mengalami mujizat Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Iya saudara, kita masih punya kesempatan, masih punya waktu. Jangan sampai terlambat. Kita masih diberikan, ya saudara, hari-hari ini masih ada. Jangan seperti dunia. Ya saudara, di dunia ada begitu banyak sekali, ya saudara, persoalan, kesombongan, ya saudara, kita lihat saudara. Tapi saudara dan saya anak-anak Tuhan yang rendah hati. Percayalah, engkau naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan selalu buat berhasil di dalam kehidupan saudara dan saya. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Kemuliaan, keagungan Allah yang tidak terbatas atas hidup saudara dan saya. Orang-orang percaya, orang-orang yang berharap berseru hanya kepada Tuhan. Percayalah, penyertaannya luar biasa atas hidup saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya, di dalam Yesus Kristus ada kemuliaan, ada kemenangan. Amin. Itu sebabnya orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan harus lahir 2 kali supaya matinya 1 kali. Ya, gimana maksudnya Pak Pendeta lahir 2 kali? Yang pertama lahir secara jasmani, ya sudah, secara biologis dari kandungan ibu kita. Yang pertama, yang kedua lahir baru, ya saudara, baptis selam. Amin saudara. Lahir baru, ya saudara, secara rohani, ya punya hati yang baru, pikiran yang baru, hidup yang baru. Sehingga saudara dan saya, ketika kita punya hati yang baru, hidup yang baru, semua yang baru akan diberikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Dalam konteks artinya kerohanian. Amin. Karena apa saudara? Kalau hati kita baru, pekerjaanmu pasti berhasil. Kalau hati kita baru, melekat kepada Tuhan, keluargamu pasti bahagia. Katakan amin. Proyekmu pasti berhasil. Masa depanmu pasti dijamin Tuhan. Saudara dan saya yang sakit, sembuh. Ada mujizat Tuhan oleh darah Yesus. Saudara dan saya diberi bonus panjang umur. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Gembala sidang saudara dan saya, mendiang pendeta Pariaji, pendeta Ibu Darniati Pariaji, diajar Tuhan untuk apa saudara? Memberitahu, menyampaikan kepada saudara dan saya di zaman akhir ada sarana minyak urapan untuk mengurapi saudara dan saya, untuk mempersiapkan diri kita. Sama-sama bilang sama saya, sebagai persiapan. Ya saudara, sebagai persiapan. Kenapa Pak harus bersiap-siap? Ya karena itu tadi yang saya sampaikan, kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Because we never know when the time is come. Kapan waktunya akan tiba. Jadi hari ini kalau saudara dan saya kita mengatakan kita pengikut Yesus. We are Jesus followers, kita pengikut Yesus, kita percaya pada Tuhan Yesus. Kenapa kita nggak diurapi seperti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus aja diurapi. Kenapa kita enggak? Nah, dulu mendiang Pak Parji suka ngomong begitu saudara. Dan hari ini saudara dan saya kita harus percaya. Ya saudara dan saya, mari kita jaga hati kita, jaga tubuh kita supaya berkenan di hadapan Tuhan dan diurapi dengan minyak urapan. Ya saudara, setia berjuang. Saya tahu saudara Bapak Ibu mungkin ada tantangan, mungkin ada pergumulan. Ya mungkin ada ya masalah yang kita hadapi di depan. Tapi percayalah Tuhan setia, Tuhan besar. Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Menopang saudara dan saya, katakan amin. Yes, di dalam pengharapan ini saudara dan saya kita punya keyakinan, kita punya iman, yes, bahwa kalau kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, kita menjaga hati kita menjaga pikiran kita menjaga perkataan kita menjaga hidup kita boleh tetap menyenangkan Tuhan, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak lepas
tangan, ya saudara, seperti manusia. Tuhan pasti memelihara saudara dan saya. Dan dia tidak tinggal diam. Dia bertanggung jawab atas hidup orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Orang berharap kepada Tuhan. Tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dan respon kita adalah, ya sudah merawat, mengerjakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah yaitu berikan kepada kita dengan takut dan gentar. Amin, saudara. Takut dan gentar bukan kita takut sama Tuhan karena Tuhan jahat dan lain-lain. No, tapi kita kagum dan kita hormat kepada Allah karena kasih-Nya yang besar. Amin. Siapa yang hari ini bersyukur karena kasih Tuhan Yesus? Apapun keadaanmu. Amin, saudara. Apapun yang hari ini saudara dan saya kita alami, bersyukurlah untuk kasih Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bersyukur membuat saudara dan saya lebih tenang, lebih bahagia. Orang yang mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu akan terus berjalan dengan kekuatan pengharapan. Karena masa depanmu indah bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan. Sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan. Ketika saudara dan saya kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka Roh Allah, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, membantu saudara dan saya untuk menjaga merawat kehidupan kita. Ya saudara, untuk kita melihat, memahami bahwa Tuhan mau cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena sekali lagi saya pernah menyampaikan cara hidup menentukan hasil. Cara menentukan hasil. Cara kita bekerja ya, akan menentukan hasil dari pekerjaan kita. Cara hidup kita, cara berpikir kita akan menentukan masa depan kita. Ya saudara, itu sebabnya kalau hari ini cara berpikir kita dipenuhi oleh firman Tuhan, saudara dan saya, kehidupan kita pun akan mengalami damai sukacita. Akan mengalami kelegaan, kekuatan dari Tuhan. Saya percaya ketika saudara dan saya makan firman Tuhan, maka saudara dan saya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita terus, ya saudara, untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pekerjaanmu pasti berhasil. Keluargamu pasti dipulihkan Tuhan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Masa depan saudara dan saya dijamin Tuhan, pasti berbahagia. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Luar biasa bagi nama Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, percaya penuh, berjuang setia kepada Tuhan. Tuhan pasti pulihkan, katakan amin. Tuhan pasti berkati, katakan amin. Dan Tuhan waktunya tepat pada waktunya, indah pada waktunya, diberkati. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Percayalah, Dia sudah mengalahkan maut, katakan amin. Saudara dan saya, di dalam kehidupan kita, apapun bagian kita, apapun aspek hidup kita, apapun profesi saudara dan saya, percayalah penuh. Ya, kita jaga hidup kita, jaga hati kita. Ya saudara, saudara dan saya pasti dipelihara Tuhan. Tidak kekurangan segala yang baik. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita di dalam Kristus, tubuhmu, tubuhku akan dibangkitkan. Tuhan janji. Ya saudara, dan tubuh kita yang diurapi, saudara, Tuhan perintahkan kepada gereja ini, saudara, mendiang pendeta Pariaji, juga gembala kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk saudara dan saya, kita selalu diurapi tadi yang saya sampaikan, sebagai persiapan. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, persiapan. Iya saudara, ya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di luar. Itu saudara dan saya, ya sebabnya kita ada minyak urapan di atas kepala, saudara dan saya diluputkan dari celaka mara bahaya. Amin, dijauhkan dari segala yang jahat. Ya, kita tidak pernah tahu akan hari depan, tapi percayalah sebab Yesus hidup, ada hari esok. Yesus hidup, saudara dan saya tidak kekurangan segala yang baik, tetap punya pengharapan dalam Tuhan, tetap ada berkat Tuhan, yang ada minyak anggur di zaman akhir tidak dirusakkan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di ladang Tuhan pelihara. Burung dan bunga tidak menabur, tidak berdoa, tidak berseru, tidak menangis, tidak sakit hati misalnya. Ya, tidak diproses sama Tuhan. Ya, tidak mengalami pergumulan. Ya, burung dan bunga saudara, tapi toh Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya. Saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, kita berseru, kita menabur, kita berdoa kepada Tuhan. Percayalah penuh. Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan saudara dan saya. Tuhan beri kemenangan kepada saudara dan saya. Tuhan pegang tangan saudara dan saya, agar suatu hari keluargamu, keluargaku, suatu hari kita pesta kekal di sorga. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, ada jalan keluar bagi setiap persoalan, permasalahan, tantangan yang saudara dan saya hadapi. Ya, sama-sama saudara dan saya mari. Ya saudara, Tuhan bawa saudara dan saya, kalau kita mau, ya saudara, menyerahkan seluruh hidup kita, ya serahkanlah kepada Tuhan, maka Dia akan memeliharamu. Kalau saudara dan saya mau bangkit, mau maju bersama dengan Tuhan. Amin. Masuk bulan baru, bangkitkan imanmu.
Iya saudara, masih ada jalan keluar. Masih ada pengharapan dalam Tuhan. Masih ada mujizat yang baru yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang percaya boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, apapun keadaan yang kau hadapi, apapun tantangan yang kau hadapi, ya, setiap hari berserah kepada Tuhan. Ya, bagaimana Pak supaya kita dimampukan setiap hari berserah kepada Tuhan? Saya sering sampaikan ini saudara. Itu sebabnya pagi hari bangun pertama kali yang kita lakukan, lipat tangan, tutup mata, bersyukurlah engkau dan aku masih ada, masih hidup, masih bernafas karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saja cukup buat saya. Ya, kalau saudara dan saya kita percaya Tuhan saja cukup buat kita, saudara dan saya nggak cari yang lain. Amin saudara, bahwa yang lain gak bisa memuaskan, hanya Tuhan Yesus yang melegakan, memuaskan, memberikan ketenangan dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara percaya minyak urapan ini ada tanda kuasa mujizat. Amin. Ya saudara, itu sebabnya dimulai dari hati yang benar, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau orang dari hatinya udah gak percaya, kesananya juga pasti ya mohon maaf saudara akan sulit, akan susah. Ya saudara, orang kalau ya dimulai dari hati, amin. Kalau hari ini saudara dan saya mau datang dengan rendah hati, dengan tulus di hadapan Tuhan, saya percaya sekali lagi saudara, enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan bekerja di atas hati orang yang tulus percaya kepada Tuhan, amin. Ya saudara, kenapa? Karena saya percaya saudara, bahwa dari hati yang baik, dari hati yang tulus, ya saudara, mujizat itu terjadi. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Persembahkan hidupmu, persembahkan seluruh hatimu kepada Tuhan. Ya saudara, kenapa? Karena hati adalah bagian yang terpenting dari hidup manusia. Ya saudara, seseorang ketika mempersembahkan hatinya yang terbaik untuk Tuhan, seutuhnya untuk Tuhan, maka saya percaya saudara, Tuhan yang tidak pernah kekurangan untuk memberkati, menolong saudara dan saya. Dia selalu memelihara kita, Dia selalu memberkati kita, Dia selalu akan menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa ya saudara hati yang benar-benar percaya kepada Tuhan, saudara dan saya tidak akan lihat kemuliaan dan berkat Tuhan. Dan pagi hari ini percayalah ya saudara dan saya, sekali lagi Tuhan itu sumber kehidupan. Kalau di hatimu ada Tuhan Yesus, di hatimu pasti ada kehidupan. Saudara dan saya melihat berkat Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saudara, bahwa dimulai dari hati yang cukup. Karena apa saudara? Semua yang dikejar saudara di dunia ini sudah nggak ada habisnya. Iya saudara. Kalau saudara dan saya hari ini kita fokus pada Tuhan, kejar Tuhan saja, saudara dan saya dipuaskan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, mengejar Tuhan. Mengejar Tuhan, kejar mujizatnya, kejar kuasanya. Saya percaya saudara dan saya, setiap kita ketika kita mengejar Tuhan, mengejar kuasanya, ya saudara dan saya akan dipuaskan. Ya, saudara dan saya akan dilegakan, katakan amin. Hatimu tenang, katakan amin. Hatimu damai, katakan amin. Kita tahu bahwa itu hidup ini singkat, hidup ini seperti uap, hidup ini kadang kelihatan, ya ketahuan, kedengaran, ya lalu sebentar hilang, sekejap saja. Itu sebabnya saudara dan saya setiap pagi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya hari ini kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tantangan demi tantangan yang kita hadapi bukan kita lagi, tapi Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan, sukacita, kekuatan kepada saudara dan saya, orang-orang percaya. Dan Dia kuatkan hatimu, amin. Ya saudara, sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus menguatkan hati saya. Amin. Walaupun ada tantangan mungkin dihadapi berkali-kali, Ia akan bangun kembali. Ya, sama-sama bilang sama saya, bangkit lagi. Amin. Setiap hari saudara dan saya kita harus bangkit. Amin. Setiap hari kita harus berjuang. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, berjuang. Mendiang pendeta Yesaya Pariaji, gembala sedang saudara dan saya, setiap pelayanan pun beliau selalu menyampaikan, mari saudara di zaman akhir kita harus berjuang. Suami-suami mari berjuang, istri-istri mari berjuang, suami istri mari kita berjuang, anak-anak muda mari kita berjuang. Katakan amin. Karena waktu Tuhan itu datang, ya tidak pandang bulu, tidak pandang umur. Waktu Tuhan datang gak hanya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Waktu Tuhan datang untuk anak-anak muda juga. Ya, semua manusia. Itu sebabnya saudara dan saya, jangan pernah menyerah. Walaupun keadaan kadang-kadang membuat hati kita jadi gak enak. Ya, kadang-kadang keadaan membuat hati kita jadi getir. Kadang-kadang keadaan membuat hati kita, aduh, ya kok begini banget ya. Ya, mungkin hatimu terpukul, mungkin hatimu syok, mungkin hatimu yang melihat ya sesamamu, keadaan yang ada di sekitarmu, hatimu mungkin jadi ciut, mungkin hatimu jadi lemah.
Tapi hari ini firman Tuhan sekali lagi katakan, bangun kembali, katakan amin. Bangkit lagi, katakan amin. Artinya jangan ada orang yang menyepelekanmu. Jangan ada orang yang memandangmu sebelah mata. Cuma karena kamu masih muda. Itu sebabnya pesan hari ini firman Tuhan kepada saudara dan saya. Ya, kita muda, ya, tapi hidup kita penuh kuasa oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Dan kita punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Ya, apapun keadaanmu hari ini, apapun yang hari ini kau hadapi, ya, seperti apa mungkin perjalanan hidupmu, percayalah bersama Tuhan, saudara dan saya akan jadi luar biasa. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, hidupku dalam Tuhan pasti luar biasa. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan dulu tepuk tangan yang luar biasa. Buat Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat bagi hidup saudara dan saya. Siapa yang mau, siapa yang percaya. Yang mau, ya hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tuhan datang ya ke dalam dunia ini, ya saudara. Untuk apa saudara? Untuk semua orang yang mau percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal agar barang siapa yang percaya. Artinya kan yang mau. Ya, Tuhan cari yang mau. Tuhan gak cari yang ya maaf ya saudara, yang mungkin yang ogah-ogahan atau mungkin sebentar mau, sebentar enggak, ya panas dingin, suam-suam kuku, no. Tapi Tuhan cari yang mau. Ya saudara, supaya nama Tuhan lebih dipermuliakan melalui hidup saudara dan saya, anak-anak muda. Hendaknya terangmu bercahaya. Itu sebabnya jangan lupa diurapi. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, selalu diurapi. Amin. Karena ketika saudara dan saya diurapi, terangmu bercahaya. Ya saudara, bahwa terang Tuhan ada di hidup kita, saudara dan saya boleh menjadi terang ya bagi sekitar kita. Saudara dan saya, kita boleh menjadi dampak yang luar biasa bagi sesama kita, bagi saudara-saudara kita. Jadilah teladan dalam perkataan kita. Ya, sama-sama bilang sama-sama dengan saya, aku percaya kalau aku tinggal dalam Tuhan, aku sehat, aku sembuh, aku berhasil, masa mudaku diberkati, sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Ya saudara, maka jadilah sesuai dengan imanmu. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Kalau engkau memperhatikan perkataan-perkataan dalam hidupmu, maka apa yang kau ucapkan akan kau alami terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Kalau saudara sebagai anak muda mau melihat masa depan yang baik, mau melihat masa depan yang indah, ya mau melihat perubahan yang luar biasa dalam hidupmu, mulailah dengan mengubah kata-katamu hari ini. Sekali lagi, ya saudara, if you want to see a bright future, kalau saudara mau melihat masa depan yang cerah, ya mulailah dengan memperkatakan kata-kata yang baik mulai hari ini. Ya, mulailah untuk apa? Untuk tidak memperkatakan kata-kata sia-sia lagi. Ya, aduh, ya, udah deh, nggak bakal bisa deh, udah deh, ya. Mati nih udah nih. Waduh, orang kadang suka gitu ya saudara, kita tolak dalam nama Yesus. Ini kalau saudara mau berhasil, mau diberkati, ya saudara. Walaupun hari ini mungkin belum keterima pekerjaan yang baru, ya mungkin kau belum melihat ada jawaban doa, tapi terus perkatakan imanmu. Katakan amin. Terus perkatakan apa yang benar, apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara dan saya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi hidup orang percaya. Kau sembuh, engkau sehat, engkau berhasil, masa depanmu diberkati bersama dengan Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya, masa depan kita dijamin menjadi indah bersama dengan Tuhan. Amin. Sementara anak-anak muda di luar sana nggak tahu masa depannya kayak gimana, seperti apa. Saudara dan saya, kita anak-anak muda di dalam Tuhan, kita tahu pasti, kita yakin percaya bahwa masa depan kita di dalam Tuhan dijamin Tuhan. Amin. Ya, tapi memang ya mungkin hari ini mungkin saudara bilang, Pak, ya ataukah saya nggak tahu ya masa depan seperti apa. Saya pun juga tidak tahu masa depan seperti apa. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau Tuhan hidup, Dia pegang hari esok. Amin. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Buat kasih Tuhan, buat janji Tuhan, buat berkat Tuhan. Bukan bagian saudara dan saya untuk kita tahu hari penghakiman itu tibanya kapan. No, karena bagian saudara dan saya adalah mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib, curahkan darahnya Tuhan Yesus agar saudara dan saya hari ini kita selamat beroleh hidup kekal. Saudara dan saya percaya, kita berjuang di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya pasti berhasil. Katakan amin. Percaya saudara dan saya pasti sembuh, sehat sempurna. Katakan amin.
Maka malam hari ini setiap kita sebagai anak-anak muda, perhatikanlah perkataan kita. Karena perkataanmu akan membentuk duniamu. Ya, banyak sekali contoh anak-anak muda di sekitar kita. Ya saudara, baik yang positif atau negatif. Ya, yang positif tentunya saudara kita harus tahu bahwa masa depan dibentuk dari perkataan kita hari ini. Ya, itu sebabnya mulailah untuk memperkatakan yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan, agar masa depanmu akan mengalami setiap doa dan perkataanmu dari hari ini. Katakan amin. Karena darah Yesus yang sudah tercurah buat saudara dan saya, karena engkau dan aku diurapi, ya saudara, sehingga saudara dan saya ada terang di dalam hidup kita, sehingga hidupmu dan hidupku, kalau orang zaman sekarang bilang, menyala abangku. Oh, ya kan saudara, kenapa? Karena ada terang Kristus, katakan amin. Iya saudara, menyala abangku, ya. Tapi tangannya nggak sambil gini-gini, enggak ya saudara ya. Menyala abangku gitu enggak saudara. Iya saudara, ya menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita sekali lagi, tapi karena kuasa Tuhan. Ya, yang ada di hidup kita sehingga terang itu terpancar keluar. Sekali lagi, ya itu sebabnya saudara dan saya kita harus nempel sama Tuhan. Ya, sehingga apa? Hidupmu hidupku dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Bapa di sorga. Katakan amin. Kita hidup memang harus berbeda dari dunia ini. Ya saudara, apa yang membedakan kita sama dunia ini? Iman. Sama-sama bilang sama saya, imanku pasti akan luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bahwa kalau orang dunia saja Tuhan tolong, apalagi saudara dan saya. Saudara dan saya, kita pun pasti ditolong Tuhan. Melihat masa depan yang luar biasa dalam Tuhan. Siapa yang percaya masa depannya luar biasa dalam Tuhan? Katakan amin, berikan kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Saudara mungkin berkata, tapi Pak, aku kan berbeda Pak. Ya, kalau mereka mungkin ya begini, begitu. Kalau saya mungkin gini. Setiap orang pasti berbeda, nggak ada yang sama. Tapi yang saya mau sampaikan saudara, bahwa saudara dan saya kita punya Tuhan yang sama. Amin. Jadi kalau kita sama-sama sembah Tuhan Yesus, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kau berseru kepada Tuhanmu dan tetap setia kepada Tuhanmu, Dia akan buka jalan di tengah tidak ada jalan. Dia akan kasih jalan keluar yang lebih luar biasa daripada apa yang kau pikirkan, daripada apa yang kau mungkin reka-rekakan. Setialah. Sama-sama bilang sama saya, setia. Amin. Angkat tangan kanan saudara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus, saya mau setia untuk iring Tuhan Yesus. Untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. Saya mau setia, masa muda saya beri sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Ampuni saya Tuhan, jika saya sering tidak setia. Tapi saya percaya Tuhan Yesus menolong saya, sehingga saya boleh berkenan di dalam hidup saya. Karena kuasa Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, sampai selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ibu Pendeta Darniati Pariaji sempat mengalami kelumpuhan, pakai kursi roda, lalu datang masuk ke gereja. Dengan beribadah di gereja, kakinya yang bengkak tiba-tiba kempes dan sembuh karena Tuhan punya rencana yang lebih besar di sini. Kasih kemuliaan dulu tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Kita semua adalah buah-buah pelayanan beliau. Amin. Beliau pun gak pernah mimpi mau punya gereja, enggak. Tapi Tuhan punya rencana besar di masa depan saudara dan saya. Amin. Sehingga boleh ada gereja ini yang Tuhan panggil, yang Tuhan pakai di zaman akhir. Tuhan pakai perjamuan kudus minyak urapan. Agar keluargamu, keluargaku. Kita percaya di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Tapi ada jalan keluar dalam Tuhan. Saudara dan saya, kita diundang pesta di sorga. Beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Karena saudara, saudara tanpa iman, ya mungkin kita udah pusing kali saudara. Tanpa iman, mungkin orang saudara ya hari-hari ini gak mampu, gak kuat. Tapi karena iman yang dari Tuhan, kembali kepada Tuhan, saudara dan saya boleh dipelihara Tuhan. Amin. Bahkan kita boleh melihat hal-hal yang ajaib. Ya, hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia sebelumnya. Ya, 1 Korintus 2, apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah terlintas dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan. Bagi kita yang mengasihi Dia. Katakan amin. Ya, kasih kemuliaan dulu tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan.
Seringkali kita nggak ngerti rencana Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tuhan, kenapa harus ada kesulitan misalnya? Tuhan, kenapa harus ada pergumulan? Tuhan mau membawa saudara dan saya untuk benar-benar percaya, benar-benar berserah. Ya, jangan kita fokus kepada apa yang dunia katakan. Ya, karena apa saudara? Banyak sekali yang namanya perkataan dari dunia, ya saudara. Apa yang masuk di pikiran saudara dan saya untuk mendistract. Untuk supaya saudara dan saya nggak fokus, ya saudara, bahwa beribadah bagi orang dunia mungkin satu kebodohan. Ya, saudara, terus berharap kepada janji Tuhan itu mungkin bagi dunia satu kebodohan. Tapi apa yang Tuhan pandang itu berbeda. Amin saudara. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan punya rencana yang baik di dalam hidup saudara dan saya, setiap pribadi lepas pribadi. Katakan amin. Jadi kalau hari ini bisnismu belum berhasil, percaya penuh, tetap berharap pada Tuhan. Orang yang berharap penuh kepada Tuhan, tidak Tuhan tinggalkan. Tidak dibiarkan Tuhan. Katakan amin. Tapi percayalah, masih ada jalannya Tuhan. Kalau saudara dan saya taat penuh pada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, jalan Tuhan yang ajaib. Pandang Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan turun tangan bagi saudara dan saya. Terjadi atas hidup saudara dan saya. Kita naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan, berhasil. Yang sakit sembuh oleh darah Yesus. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya saudara, segala cara sudah dicoba, ya segala cara sudah dilakukan seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Kalau saudara baca di firman Tuhan di Alkitab, di Markus, ya saudara, bahkan juga di Lukas, ya Alkitab mencatat perempuan itu sudah ke banyak tabib. Perempuan tersebut sudah berobat ke kanan ke kiri, sudah berusaha, ya sudah mengambil jalan ini jalan itu, bahkan hartanya hampir habis. Tapi yang terjadi apa? Tetap sakit saudara. Ya 12 tahun itu tidak main-main. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia melihat ada harapan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, jalan Tuhan, harapan buat saya. Amin. Bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu pasti berhasil. Ya, di dalam kehidupan saudara dan saya. Siapa yang percaya dalam Tuhan, saudara dan saya, kita melihat kelegaan, perlindungan, damai sejahtera. Katakan amin saudara. Saya mau katakan pagi hari ini saudara Bapak Ibu siapapun kita yang beribadah kepada Tuhan. Percayalah sepenuh-penuhnya. Ya sudah, hiduplah sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lupakan yang lalu, tinggalkan yang lalu, pandang ke depan. Mahkota kehidupan sudah disediakan untuk keluarga saudara dan saya. Amin. Ya percayalah sekali lagi saudara, ya bahwa memang rencana Tuhan itu ajaib saudara. Ya apapun rencana kita, ya serahkanlah kepada Tuhan. Karena rencana Tuhanlah yang pasti akan digenapi. Amin saudara. Karena apa saudara, rencana kita manusia itu kita pikir baik, kita pikir terbaik. Tapi ternyata berbeda dengan maksud Tuhan, dengan rencana Tuhan. Makanya tadi Yesaya bilang saudara, seperti tingginya jalanku, ya tingginya langit, ya dari bumi. Langit dan bumi itu kan tinggi sekali, jauh sekali jaraknya ya saudara. Apapun yang hari ini sedang kita rencanakan, kita doakan, percayalah. Serahkanlah, Alkitab katakan saudara, ya dalam Mazmur 37, serahkanlah semua hidupmu kepada Tuhan. Dia yang akan bertindak, katakan amin. Ketika saudara dan saya berdoa, serahkan semua kepada Tuhan, bebanmu lebih ringan. Perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Saudara dan saya akan melihat pelangi kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya melihat masa depan yang indah. Ada berkat kasih anugerah Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan cinta saudara dan saya. Yang kita harus perangi adalah iblis, bukan sesamamu. Katakan amin. Ya saudara, berdoa bagi sesamamu. Amin saudara. Ya saudara, bawa sesama saudara dan saya, keluarga kita kepada Tuhan. Ya saudara. Kenapa saudara? Karena sekali lagi, yang berusaha untuk menghancurkan manusia adalah si iblis. Ya saudara, bahwa pikirannya Petrus itu diputar balik sama si ular tua ini saudara. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau Tuhan Yesus tidak ada di atas kayu salib, nggak ada saudara dan saya dong. Iya saudara, itu sebabnya rencana kerajaan Allah itu lebih besar. Katakan amin saudara. Lebih melihat kepada kekekalan. Supaya manusia yang tadinya binasa beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Agar saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, suatu hari kita pesta kekal di kerajaan sorga. Bersama dengan Tuhan Yesus. Digenapi rencana Tuhan yang indah atas hidupmu, hidupku. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Percayalah penuh kepada Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang berperkara atas hidup saudara dan saya. Amin. Segala rancangan-rancangan yang jahat, yang orang lain mungkin ya pikir-pikirkan, susun-susun untuk saudara dan saya, catat baik. Yesaya 54 ayat 17. Segala rencana jahat, rancangan jahat yang ditempa untuk menghalangi perjalanan orang-orang percaya, tidak ada yang akan berhasil.
Katakan amin. Bukan karena kitanya, siapalah kita tanpa Tuhan. Tapi karena Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Gak apa-apa. Kesulitan yang kita pernah hadapi itu membawa kebaikan. Amin. Kesulitan yang saudara dan saya hadapi membawa kebaikan. Katakan amin. Sama-sama. Masih ada jalan. Masih ada, pasti ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Engkau yang menghadapi kesulitan, engkau yang menghadapi resesi, engkau yang menghadapi persoalan. Oh, katakan bersama, masih ada jalan terbuka untukku. Amin, amin Tuhan. Kami sembah Yesus.